Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar mapel bahasa Indonesia untuk kelas 12. Masih bersama dengan Bu Yuli Astuti. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Di bab 1 ini kita akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Materi surat lamaran pekerjaan ini sangat penting untuk kelas 12. Karena apa? Karena besok kalau kalian sudah lulus dari kelas 12 yang ingin bekerja pasti akan disuruh membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Bisa kalian simak penjelasan berikut ini. Surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang. Untuk apa? Yaitu untuk melamar pekerjaan, baik di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Lalu, surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat apa? Nah, tadi surat lamaran pekerjaan kan ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada suatu instansi. Maka, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Kalau surat pribadi yang bersifat tidak resmi itu dibuat oleh perseorangan dan ditujukan kepada perseorangan. Contoh, kalian menulis surat untuk teman kalian, itu kan dari perseorangan ditujukan kepada perseorangan. Bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu harus menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Jadi ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan bukan menggunakan bahasa yang santai. Selanjutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae atau disingkat dengan CV. Jadi, dalam bentuk ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Terus untuk jenis yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, dalam bentuk ini riwayat hidup merupakan lampiran. Jadi, pemisahan antara surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup disebut model terpisah. Nah, untuk model terpisah seperti ini itu biasanya digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Contoh dari koran, tabloid, majalah, dan lain-lain. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Terus yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang keempat adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat atau tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, menuliskan nama dan alamat tujuan surat. Selanjutnya, yang keempat, salam pembuka. Yang kelima adalah pembuka surat. Terus yang keenam adalah isi surat. Nah, ini isi surat itu ada dua yang dilampirkan. Yang pertama adalah identitas dan yang kedua adalah maksud dan tujuan. Selanjutnya yang ketujuh, penutup surat, dan yang kedelapan adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan.
yaitu yang pertama, ketepatan pilihan kata atau disebut dengan diksi. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Dan yang keempat adalah ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.